manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada suami genit Pada wanita lain. pada wanita lain, dia sentil. Masya Allah. Saya yakin, seyakin-yakinnya kita kaum perempuan, walaupun Anda belum menikah, Iya mah. pasti pengen punya rumah tangga yang kita dambakan samawa. Ya. Sakinah, mawaddah, warohmah. Betul apa betul? Betul banget. Bagaimana modalnya? Suami istri memiliki 4T. Tahabub, saling cinta mencintai. Ta'awun, saling tolong menolong. Tasawur, kalau ada masalah saling bermusyawarah. Ta'afi, kalau ada kesalahan saling memaafkan. Insya Allah dengan 4T tadi, rumah tangga yang kita banggakan, yang kita dambakan, yang kita harapkan, yang kita inginkan akan ada dalam genggaman kita. Namun maaf, survei membuktikan zaman sekarang, dari dulu juga barangkali, betapa banyak suami yang mata keranjang. Aduh. Kenapa disebut mata keranjang? Pernah nggak ibu-ibu lihat keranjang? Pernah. Bolongnya 1, 2 apa banyak? Banyak. Nah, laki-laki yang mata keranjang itu yang jelalatan kemana-mana. Masih mending kameramen matanya 2 yang dipakai atu, itu gajinya penuh, tahu 100%? Alhamdulillah. Tanya Walaupun Oki cuma sama satu Ruki dipakai kurang matanya, percaya. Matanya 2 tapi dipakainya kemana-mana. Jelalatan. Jelalatan. Itulah mata keranjang. Saya yakin, seyakin-yakinnya istri siapapun yang suaminya punya mata keranjang pasti kesal. Iya. Yah apa iya? Iya. Ya Allah, capek. Bagaimana kita menghadapinya? Saya sebagai orang tua hanya menyarankan, karena kita pegel, kita mencintai pasangan kita, pengennya dia pun mencintai kita. Kita menolong dia, pengennya dia pun menolong kita. Ada masalah kita bermusyawarah, kita pun pengen kalau dia punya masalah bermusyawarah. Kalau saya punya kesalahan, pengen suami kita memaafkan kesalahan kita. Agar kalau dia pun punya kesalahan, kita isinya maafkan dia. Betul Bu? Iya mah, betul. Tapi ada suami yang jelalatan kesana kemari. Dinasehatin anak bininya nggak mempan. Ngomong lagi nggak mempan. Padahal Allah berfirman, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadu furujahum. An-Nur 30.
Katakan kepada kalian laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka. Mereka menjaga kemaluan mereka. Dalam ayat ini jelas. Allah menyatakan yang pertama menjaga pandangan mereka. Yang kedua menjaga kemaluan mereka. Bukankah peribahasa mengatakan dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati, dari hati turun ke bawah hati. Tiap manusia ada unsur perbuatan zina. Mana dia? Melihat yang bukan harus dilihat, udah zina mata. Para kaum lelaki lihat orang yaksek wilda. Digucak matanya, dilihatin lagi. Itu zina mata. Hidung mencium yang dilarang dalam agama. Mulut berbicara yang dilarang dalam agama. Misalnya merayu, memuji, gombal gitu loh. Aduh. Tangan meraba yang diharamkan dalam agama. Kaki melangkah yang dilarang dalam agama. Itu semuanya zina anggota tubuh. Rasul mengatakan yang membuktikannya adalah kemaluan mereka. Hati-hati. Kita bisa masuk surga atau neraka kalau bisa menjaga yang dua. Kalau masuk neraka tidak bisa menjaga yang dua. Satu, lidah yang ada di antara dua bibir bisa menyebabkan kita masuk surga, bisa menyebabkan kita masuk neraka. Kemaluan yang di antara dua kaki dan paha kita bisa menyebabkan masuk surga, bisa menyebabkan masuk neraka. Hati-hati, baik suami yang centil maupun istri yang centil, hati-hati jangan sampai kita masuk ke dalam neraka karena setan. Yang paling banyak dihargai oleh rajanya setan, orang yang bisa menghancurkan keluarga. Bu, kalau punya suami centil, centil aja kupingnya, Bu. Nggak cukup. Nggak cukup, mah. Biar nggak centil, mah. Jadi kalau di luar rumah setan ngegoda 1.000 orang, 1.000 orang? dalam rumah bisa 10.000 orang. Wah, lebih banyak kan dalam rumah. Lebih berat Karena karena sepi. hadiahnya paling besar. Oh, iya. Oke, baik jamaah, nanti kita lanjutkan lagi bagaimana kalau kita tuh punya suami centil terhadap wanita lain. Setelah ini kita akan kembali. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Namdahul hadi Muhammad ba'di. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik, Menyikapi suami yang genit pada wanita lain. centil, Ya. gini. Jadi begini, Iya. Iya, Mah. di antaranya diam-diam ngomongnya pelan biar kaum laki-laki nggak dengar. Iya, Bu. Biar nggak kesindir. Iya, Mah. Jangan bilang Sebagai perempuan, tarik dia suami kita. Minta penjelasan, kenapa lu genit? Kenapa lu centil? Jangan galak-galak kayak diinterogasi. Gini aja. Dipeluk, dirangkul, dikecup. Sebetulnya ada apa sih? Iya. Jadi tenang, Mah. Kenapa dengan dia? Apa kekurangan saya? Masya Allah. Begitu, Bu. Kalau dikagetin dia terkejut, kabur malahan mah. apalagi di muka umum ya, Mah. Tegurnya. Rangkul aja perlahan-lahan. Tahan. Hati yang menggelegak. Cemburu wajar. Tapi pakai rasio manusia akal sehat kita. Rangkul. 1, 2. Kalau memang mungkin tidak mempan, kita minta penjelasan sama dia. Terus kita bagaimana? Boleh jadi pakai akal yang lain. Kalau Anda tahu perempuan yang kedua, kenal, Anda ngomong. Tanya sama dia. Sudah tahu nggak kalau laki-laki yang main dengan kamu, ini aku istrinya. Udah punya anak 3, udah punya anak 2, kamu tahu nggak? Kalau dia bilang saya tahu, tapi kan suami Anda yang nyosor. Kalau suaminya yang nyosor, perempuan tidak melayani, bertepuk sebelah tangan, nggak bakal bunyi. Jadi dua-duanya sama aja, ajak ngobrol. Kita tanya, mau nggak kalau kau punya suami kamu pacaran dengan perempuan lain, pikirkan oleh kamu, ajak berunding oleh kita. Atau buktikan kalau suami Anda mengelak.
kita datang ke tempat pacarnya, kemudian duduk di situ bersembunyi. Kalau benar-benar perempuan tadi merasa dirinya perempuan, kalau saya diperlakukan begitu nggak terima, dia akan mau. Iya. Ngumpet di kamar atau di kamar mandi, di dapur lah, taruh deh di mana. Pas berdua ada. Begitu suaminya datang, ngobrol, Selamat lagi malam. ngomong sayang-sayang, nongol. Selamat malam. Nggak usah ngomong, begini aja. Ngerti maksud saya, Bu? Saya yakin kalau suami Anda orang normal, pasti takajui. Takajui. Orang Padang. Iya. Kaget. Ambo. Onde mana? Apa iko? Ha? Begitu kan? Ya, Ma. Kalau orang Padang kan nggak pernah mingkem. Iya. Dari ma datangnya, ha? Gitu kan. Pengohong aja. Kalau dia orang normal sadar tentang kewajibannya, tidak akan terjadi. Perempuan itu pun berpikir, kalau dia menikah dengan saya, tidak mustahil perlakuan ini akan diulang oleh dia karena merupakan tabiat dia. Jadi yang ketiga, bagaimana caranya? Dia nggak juga mempan. Ngomong nih sama keluarga suami. Bahwa keluarga suami, nih anak Anda, nih adik Anda, kakak Anda, kan ada ipar yang dekat sama kita. Ada juga yang nggak suka, ada mertua yang dekat sama menantu, ada juga yang jauh. Kita cari yang dekat dengan kita. Ngomong apa adanya. Ini loh buktinya, inilah alibinya. Nih survei membuktikan. Nih lihat. Saya yakin ada yang tidak suka dasar pengaduan. Lu nya aja nggak bisa ngurusin anak gue, kata mertuanya. Kan mertuanya pasti belain anaknya walaupun salah. Biasanya, Bang. Makanya ngomong sama ipar kita yang dekat dengan kita, sampaikan sesungguhnya kita udah mandi suami dengan sebaiknya, udah diservis suami dengan sebaiknya, tapi dia jelalatan dengan perempuan yang lain. Saya yakin boleh jadi keluarga mereka yang dekat dengan suami Anda akan menegur suami Anda bahwa langkah dia adalah langkah yang salah. Mereka menasihati anaknya, mereka menasihati adiknya, menasihati abangnya biar jangan berlaku begitu. Mereka akan bilang, abang mikir kalau adikmu digituin. Mikir dek kalau empokmu digituin. Kan dia jadi mikir tuh suaminya. Ternyata suami ditegur mungkin gila. Ya Allah. Mungkin menjadi-jadi. Ampun. Tidak ada salahnya dalam tanda kutip kalau Anda punya duit datang ke psikolog. Datang ke psikiater. Cuman mahal. Mahal mah. Jangan. Makanya dari Jangan. awal Mama bilang, Ya. kalau punya Ya, duit. Punya duit. kalau nggak ada, datanglah ke tokoh agama, ke tokoh masyarakat. Iya. Biar suami Anda sadar. Kalau memang dalam Quran dikatakan pankihu ma'tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Tapi Allah berfirman habis itu koma. Pain hiptum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Caranya bagaimana? Sanggup ngadil. Kapan? Tangan, waktu. Walaupun kasih sayang nggak bisa. Boleh kalian laki-laki menikahi perempuan lain. Tapi jangan centil. Perempuan dipakai pemuas nafsu. Pacaran sama yang ini kenyang. Ya Yang ini Allah. kenyang. Yang ini kenyang. Dicobain. Udah tahu begitu pindah. Jangan, Ya cuma Allah, nggak udah kayak boleh. gado-gado dicobain. Emangnya sepatu dicobain dulu. Iya. Keluar masuk. Nggak seneng, cobain. nggak seneng, nggak seneng. Nggak suka. Iya. Namanya perempuan. Astagfirullahaladzim. Jangan. Kenapa saya ngomong tidak sedikit laki-laki yang ngegampangin perempuan. Nauzubillah min dzalik. Makanya perempuan harus punya harga diri. Tunjukkan kepada kaum laki-laki bahwa kami punya harga diri. Tetaplah bersama kami jamaah di rumah Mama, Mama Dede. Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Dede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Galau mah. Ayah naon? Mah bagaimana menghadapi suami yang matanya suka jelalatan kalau lagi jalan sama saya. Berkali-kali nih udah saya marahin. Tapi tetap aja gitu tuh mah. Tapi suami saya matanya aja sih yang jelalatan mah. Kalau goda-godain gitu sih ya nggak pernah. Oh, mata. Boleh jadi. Jalan dengan Anda dipegangin, Iya. matanya jelalatan. Ah. Cuman jelalatan doang sih mah. Yang lain nggak pernah. Karena dipegangin. Oh iya. Jalan bareng sama kita. Kita tidak tahu kalau dia jalan sendirian. Nah. Pertanyaannya,
pernahkah Anda direkam ketika suami Anda tidak dipegangin? Nah itu dia. Itu masalahnya. Iya. Jelalatan awal perbuatan yang lainnya. Astagfirullah. Itu awal tuh. Awal. Kan gak mungkin ya Maya tiap hari harus digandeng mulu Lah suaminya. iyalah kita di rumah rempong banyak Iya. urusan. Masya Allah. Ini gimana suami diam aja tuh sebelah situ. Hah? Lagi introspeksi. Iya. Yang penting kita ngomong sama dia. Iya Pak. Boleh jadi yang dilatih sama suami mungkin yang muda, yang seger, yang dandanannya enak. Makanya kita berusaha. Istri yang baik, yang mulia. Apa tandanya Rasulullah? 3. Yang pertama, tiap suami memandang, suami senang. Artinya kalau suami ibu demen dirinya pakai baju coklat, tiap hari pakai baju coklat. Masya Allah, bosen-bosen. Kalau suami ibu senang makan uduk, minimal tiap hari Minggu bikinin uduk. Suami ibu senang bikin gulai kambing, belilah paha belakang, bikin gulai, bikin marak, enak. Kalau enggak batibul, bayi kambing yang baru 3 bulan. Wih. Itu ngerebusnya empuk, Empuk emang enak. cepet. Iya. Dibikin sate juga enak. Enak. 2, Aduh. tiap suami perintah dia taat. Selama suami kita memerintahkan sesuai aturan agama. Yang ketiga, istri yang baik itu adalah perempuan yang ketika suaminya pergi meninggalkan barang, meninggalkan istrinya, menjaga kehormatan diri kita, menjaga kekayaan suaminya. Ya. Itulah makanya perempuan sebetulnya masuk surga gampang. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahroha wa hafidhat farjaha wa ta'at jaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati. Perempuan masuk surganya gampang, Rasul bilang. Syaratnya 4, ngomongnya gampang, prakteknya hese. 1. Tiap waktu sholat, sholat pada waktunya. Pi awali waktu. Tolok tok 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 dur cong sholat, nggak pakai entar. 2. Puasa. Punya utang segera dibayar. Ini mah nungguin bulan Sya'ban. Nungguin bulan naon teh Rewah. Wah. Baru puasa. Jangan. Yang ketiga, taat sama suami selama suami memerintahkan sesuai aturan agama. Yang keempat, jaga kehormatan diri kita. Rasul menyatakan silahkan ibu-ibu masuk surga dari pintu mana Anda suka. Mau? Mau. Praktekkan yang 4. Semoga kita bisa melaksanakannya. Insya Allah jatah kita masuk surganya Allah. Amin. Bisa memilih dari pintu mana kita suka. Ya, baik. Kalau begitu Mama, terima kasih banyak Mama tausiahnya, Masya Allah. Alhamdulillah nih jamaah, hari ini ilmu baru lagi buat kita. Para wanita yang sudah menjadi istri ataupun yang mungkin nantinya akan menjadi calon istri ya. Bagaimana menyikapi suami yang genit. Nah, karena saya belum menikah, jadi tadi pokoknya semua pesan-pesannya udah disampaikan Mama. Kita simak aja, kita terapin aja, diapalin ya Ma ya. Terima direkam. kasih banyak kalau gitu Mah. Kita doa juga ya Ma, Yuk. supaya kita dijauhkan dari suami-suami yang genit itu. Silahkan. Yang genit dan gendit. Udah genit-gendut lagi. Pemirsa, ibu-ibu yang hadir di studio, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengabul hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, jadikan suami kami suami yang setia, istri kami istri yang setia. Jadikan anak mantu cucu turunan kami anak yang soleh, anak yang solehah. Berikan ya Allah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu. Berikan kepada kami rezeki yang banyak. Niat kami untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kami bermohon mudahkan urusan kami ya Allah. Kami pun bermohon kepadamu ya Allah, lancarkan segala usaha kami. Sehingga mudah kami memperolehnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keluarga kami. Ya Allah, seandainya di antara kami
ada suami maupun istri yang centil, kami bermohon kepadamu ya Allah, balikan hati kami yang kurang baik tadi. Karena hanya Engkau yang qalibal qulub, membulak-balikan hati manusia. Kami yakin dengan kudrat dan iradat-Mu tidak ada yang susah bagimu ya Allah. Semuanya mudah, tinggal Kau mengatakan kun fayakun ya Allah. Berikan kami keluarga yang benar-benar mencintai pasangan kami, setia dengan pasangan kami. Ada masalah pun kami tolong menolong. Seandainya di antara kami terbuka apa yang kurang, apa yang ingin ditambah. Dan semoga di antara kami selalu saling memaafkan. Itulah yang Kau perintahkan di antara tanda-tanda orang yang bertakwa kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Sama-sama. Dan ibu-ibu dari Baitul Ikhlas Tanjung Barat terima kasih sudah hadir di studio rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede.